Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma 'alaika bil yahudi wa a'wanihimul mu'tadin الذين قتلوا إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عامة. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذين لا يرد عن القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. Ya Allah, ampunilah bagi semua orang Islam laki-laki dan perempuan, dan semua orang mukmin laki-laki dan perempuan yang hidup di kalangan mereka, dan semua yang telah tiada. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha dekat, yang memperkenankan semua doa dan permintaan. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan segala hajat. Ya Allah, hancurkan semua kebiadaban-kebiadaban Yahudi dan semua penolong mereka yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang telah membunuh saudara-saudara kami di Al-Aqsa khususnya, dan seluruh Palestina pada umumnya. Ya Allah, turunkan ke atas saudara-saudara kami pertolongan-Mu. Turunkanlah kepada mereka, juga kepada para bala bantuan mereka, kehancuran yang tidak mampu ditolak oleh mereka semua yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidup dalam kedamaian, kesehatan di negeri tercinta kita ini, di mana beberapa terakhir ini kita menyaksikan ribuan orang meninggal dari kalangan anak kecil, orang tua, baik perempuan ataupun laki-laki. Bahkan para relawan yang bekerja membantu misi kemanusiaan pun tak luput dari sasaran kebrutalan Zionis Israel dalam serangannya di Gaza, Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang meninggal disatukan oleh Allah dengan para syuhada dengan segala kemuliaannya, dan saudara-saudara kita yang masih hidup selalu diberikan kekuatan iman dalam menghadapi ujian yang besar ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, berkaca pada zaman yang kita alami sekarang ini, tidak dipungkiri lagi bahwa kita ini sudah ada pada fase akhir zaman, di mana yang kita alami ini ada pada fase yang keempat, dan dunia ini akan melewati 5 fase sebelum terjadinya hari kiamat. Yuk, mari kita buka sedikit wawasan kita dengan sharing dan juga ngopi bareng. Menurut sebuah hadis yang dirawayatkan oleh Imam Ahmad, dan derajat dari hadis ini adalah hasan, dunia ini akan melewati 5 fase sebelum terjadinya hari kiamat. Apa saja fase itu? Yang pertama yaitu fase kenabian atau fase nubuah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul mengemban risalah kepada umatnya. Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali agar kembali kepada jalan yang lurus, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dan fase nubuah ini sudah berakhir ketika beliau sudah wafat. Kemudian fase yang berikutnya, yang kedua, adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu masa kekhalifahan yang dipimpin oleh para sahabat terbaik Rasulullah, Khulafair Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang tentunya masih menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara, dan Islam pada masa itu berada di puncak kejayaannya. Maka setelah Khulafaur Rasyidin ini wafat, selesailah sehingga masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase mulkan adhan, yaitu fase yang menggunakan sistem kerajaan, di mana sistem penerus kekuasaan ini diturunkan atau diturunkan kepada pewarisnya atau putra mahkota, dan sistem ini sudah tidak sesuai lagi nih dengan metode Nabi. Dan pada fase ini kejayaan Islam terakhir dipegang oleh kekhalifahan dinasti Utsman Ottoman Turki, di mana pada saat itu Islam mengalami suatu kejayaan ya, sehingga runtuhnya kekhalifahan Utsman, maka secara otomatis setelah runtuh dinasti Utsmani ini, runtuh juga kejayaan Islam ini. Dan setelah itu masuklah kepada fase yang selanjutnya, yang keempat, yaitu fase mulkan Jabrian atau fase kediktatoran. Nah, fase inilah kita yang sedang mengalami ini. Hari ini kita telah mengalami fase yang keempat ini. Dan di fase ini juga Islam mengalami masa paling sulit, terhinakan dengan berbagai fitnah, sehingga mengalami kemunduran yang luar biasa. Mudah dipecah belah oleh dajjal-dajjal di luar Islam maupun dajjal-dajjal yang berkedok Islam. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, disadari atau tidak disadari, doktrin dajjal ini telah mendorong akal pikiran kita ke zaman ribuan tahun yang lalu, dengan tujuan agar umat Islam tidak ada kemajuan. Kita ketahui pada zaman dahulu ini, baik dari kalangan kedokteran, kalangan ilmu pengetahuan, Islam sangat terkenal sekali. Namun diakui atau tidak diakui, sekarang ini mungkin Dajjal telah berhasil mendorong pemikiran-pemikiran umat Islam pada umumnya menjadi agak sedikit mundur lah ya. Contoh kecilnya begini nih. Pada masa akhir zaman ini, sebelum hari kiamat, ada satu kabar akan munculnya sosok binatang melata yang bernama Dabbah. Maka lihat, banyak sekali kabar-kabar miring bahwa Dabbah ini berbentuk inilah, berbentuk itu, dan kemudian digambarkan kepada sosok binatang yang aneh. Itu merupakan satu pendapat di mungkin ribuan tahun yang lalu bisa relevan. Tetapi pada zaman saat ini kita harus kembali berpikir, ya Al-Quran ini bukan zaman atau bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, tidak. Al-Quran tidak mengikuti zaman, akan tetapi zamanlah yang mengikuti atau yang sesuai dengan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai orang mukmin dan orang Islam, maka tentunya kita harus berpikir, karena Allah beberapa kali dalam Al-Quran itu yatafakkarun begitu. Iqra itu yang pertama Allah turunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Bacalah. Kita coba buka dalam Al-Quran ada yang menyinggung tentang Dabbah, yaitu pada surah An-Naml ayat yang ke-82 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Itu ada dalam surah An-Naml ayat yang ke-82. Apabila jatuh perkataan atas mereka, perkataan itu artinya mengkufurkan atau tidak mengimani daripada firman-firman Allah. Kami keluarkan Dabbah dari bumi yang akan bicara kepada mereka bahwa sesungguhnya kalian wahai manusia terhadap ayat-ayat Allah ini tidak yakin, katanya begitu. Saya akan mengambil ucapan atau pandangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya tentang Dabbah ini.
Beliau mengatakan bahwa di antara ciri-ciri dabah ini, badannya itu terdapat berbagai macam warna, dan di antara kedua tanduknya ada tempat yang luas untuk ditunggangi. Maka lihatlah sahabatku, dabah di akhir zaman ini bukanlah sosok binatang yang banyak beredar kabar selama ini, tidak. Akan tetapi dabah ini yang sesuai dengan ucapan dari Abu Hurairah ini, lihat peralatan-peralatan tempur daripada yang sekarang kita lihat di Palestina itu, di jalur Gaza antara Hamas dengan Israel. Jika ciri-cirinya berbagai macam warna bulunya, Israel ini dibantu oleh berbagai negara, khususnya Amerika, kemudian ada Jerman, ada Inggris dan sekutunya. Ini mereka terdiri dari berbagai ras, suku. Nah, inilah yang dimaksud dengan berbagai macam warna bulu dari binatang dabah ini. Kemudian dabah ini diisyarahkan sebagai binatang melata. Dia bisa terbang, dia bisa di laut, dan bisa di mana saja. Lihat, di darat ada kendaraan tempur yang bernama tank baja. Di udara ada yang bernama pesawat tempur. Di laut ada yang namanya kapal selam dan juga kapal tempur di laut. Nah, dabah zaman sekarang inilah hakikat yang dinamakan dabah, yaitu alat-alat tempur daripada tentara-tentara. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si dabah ini bisa, atau di tanduknya, di atasnya itu ada satu tempat untuk bisa ditunggangi. Tentu kita lihat tank baja, pesawat tempur, dan kapal laut juga bisa ditunggangi oleh manusia-manusia. Ini tentunya sesuai ini dengan penjelasan dari Abu Hurairah. Kemudian si dabah ini dia akan berbicara kepada seluruh umat manusia, dan bahasanya ini akan dimengerti, katanya begitu. Maka lihat sahabatku, ketika tank baja ini, pesawat tempur ini, dan juga kapal-kapal laut mengeluarkan suara dengan dentuman keras, tentu kita akan mengerti sebagai manusia bahwa suara itu adalah sebuah suara yang menandakan akan terjadinya kehancuran dan juga kematian untuk seluruh makhluk, khususnya manusia. Nah, sahabat-sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, inilah akhir zaman kita. Dabah sudah keluar. Alat-alat tempur canggih inilah dabahnya. Mereka mengeluarkan misil-misil tercanggihnya. Semoga Allah menurunkan pertolongan dan menurunkan satu keputusan terbaik untuk kita tentunya dan umat Islam pada umumnya. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, yuk kita rapatkan barisan kepada barisan Al-Mahdi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang gugur di Gaza. Di sana, baik dari penduduk Palestina maupun Israel, ada anak-anak kecil yang masih suci yang harus gugur karena kebrutalan para Zionis yang berkendaraan dabah ini. Semoga saudara muslim kita di sana mendapat pertolongan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri sharing bersama kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.